saya keagungan yang terpancar darimu, muslimah, ketegasan jiwamu bak perisai nan indah. Kau hadirkan pesona penuh berbalu takwa, laksana surga di dunia. Gunanya untuk menunjang nilai saya di sini. Setelah sebelum teman-teman menonton, ada baiknya teman-teman harus like, komen, dan subscribe. Itu penting banget buat saya. Langsung saja kita lihat videonya di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, pasti baik, sangat baik. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti bimbingan kelompok dari kakak. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kalian dapat pada pagi hari ini dapat dilakukan untuk kalian ke depannya, dan semoga kita diberi kelancaran dalam melakukan bimbingan dan kelompok pada pagi hari ini. Berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Apakah teman-teman sudah ada yang mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Belum. Apakah di sini teman-teman sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum ya? Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan di mana layanan ini dilakukan oleh beberapa orang atau seseorang yang diberikan oleh sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dari topik yang dibahasnya. Nah, cara pelaksanaan bimbingan kelompok seperti apa yang sudah dilakukan teman-teman, yaitu membentuk penuh lingkaran atau setengah lingkaran agar terlihat satu sama lain, dan informasi yang diberikan oleh teman-teman di sini dapat dipahami oleh anggota kelompok itu sendiri, seperti itu. Jadi cara pelaksanaannya sendiri seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Adapun teman-teman sebagai anggota kelompok dan saya sebagai pemimpin kelompok, yang dimana anggota kelompok itu sebenarnya terdiri dari 8 sampai 10 orang. Nah, berhubung kita sedang mengalami wabah COVID-19, jadi untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini, saya hanya menggunakan beberapa orang, yaitu 5 sampai 6 orang saja, agar bimbingan kelompok kita dapat berjalan dengan efektif dan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, jadi tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk pengembangan pribadi, terus agar kalian berani berbicara di depan umum, mampu menanggapi pendapat dari orang lain, seperti itu. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam bimbingan kelompok ini ialah ketika kalian ingin menyampaikan pendapat, ide-ide baru atau gagasan baru, kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, agar menanggapi pendapat orang lain secara lugas, terbuka, dan sukarela. Tidak ada paksaan dari siapapun, seperti itu.
ini ada hal-hal yang bersifat pribadi atau privasi, kalian tidak boleh membawanya hingga keluar. Cukup kalian saja yang mengetahui masalah tersebut. Sampai sini mengerti? Nah, apakah teman-teman dapat memahaminya? Bisa ya? Apakah kalian sudah mengenal satu sama lain? Belum saling kenal ya? Jadi kalian belum saling kenal. Untuk perkenalan kita, itu kalian harus menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, serta cita-cita. Tapi dimulai dari kakak dulu ya. Baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak kita bikin. Kakak biasa dipanggil kita, cita-cita kakak menjadi seorang guru. Siapa lagi yang ingin melanjutkan? Dimulai dari kanan atau kiri dulu? Dari sini ya. Ayo, perkenalkan nama lengkap, nama panggilan, serta cita-cita. Perkenalkan, nama lengkap saya Rianti Olivia, biasa dipanggil Oli. Cita-cita saya menjadi ustazah. Amin ya. Cita-citanya ingin menjadi ustazah. Semoga bisa tercapai. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tiur Rizka Andini, biasa dipanggil Tiur. Cita-cita saya ingin menjadi guru. oh, ingin menjadi guru juga ya. Berarti sama dong kita. Ya, selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Fani Putri Lestari, biasa dipanggil Fani. Cita-cita polwan. oh jadi polwan ya. Udah tinggi belum? Kayaknya bisa lah jadi polwan. Kan tinggi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama lengkap saya Septiani, biasa dipanggil Sepin. Cita-cita insya Allah guru plus ustazah. oh, jadi guru plus ustazah. Gimana tuh jadi guru plus ustazah? Kalau udah jadi guru, jadi ustazah ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama lengkap saya Dona Rahmawati, biasa dipanggil Dona. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha plus ustazah. jadi pengusaha. Pengusaha apa? Itu belum tahu. Masa belum tahu? Belum kepikiran yang menjadi usaha apa? Teman-teman misalnya. Enggak. Orang tuanya usahanya ternak ayam ya. Iya ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Soleha, biasa dipanggil Leha. Cita-cita saya menjadi guru. menjadi guru juga. Semoga cita-citanya tercapai ya. Bagus. Jadi kalian di sini punya cita-cita yang bagus, ingin jadi pengusaha, jadi guru, dan ustazah, lalu polwan. Itu cita-cita yang bagus ya. Semoga kalian bisa mencapai cita-cita kalian tersebut. Nah, di sini kan kalian belum terlalu kenal kan? Jadi di sini untuk mengakrabkan diri, kakak punya permainan kecil, yaitu permainan rangkaian nama, di mana permainan ini bertujuan untuk supaya kalian itu lebih mengenal satu sama lain. Dan langsung saja cara bermainnya seperti misalnya nih, kakak kasih contoh. Namanya siapa? Olif. Lalu Olif, siapa namanya? Tiur menyebutkan nama Olif terlebih dahulu, baru nama si Tiur. Lalu siapa namanya? Fani menyebutkan nama Olif, Tiur, dan baru namanya.
Paham ya? Bisa langsung kita mulai dari Olive dulu ya. Olive Pure. Olive Pure Vanilla. Olive Pure Vanilla Safety. Olive Pure Vanilla Safety Donat. Olive Pure Vanilla Safety Donat. Jadi kalian sudah kenal kan satu sama lain? Ingat namanya? Ingat. Oh siap kalau nggak ingat. Nah, jadi karena kalian sudah memperkenalkan nama, kita beri tepuk tangan. Apakah teman-teman sudah siap dalam mengikuti bimbingan kelompok? Siap? Saya siap. Pasti siap. Luar biasa. Jadi dalam melakukan bimbingan kelompok ini kakak ulangi lagi. Jika kalian ingin menanggapi atau mengemukakan ide-ide baru atau gagasan baru, ada baiknya kalian mengangkat tangan terlebih dahulu agar kalian dapat menanggapinya secara lugas, terbuka, dan sukarela tanpa ada keterpaksaan dari siapapun. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik, di mana topik pertama yaitu adalah topik tugas dan topik kedua adalah topik bebas. Di mana topik bebas ini adalah topik yang diajukan oleh anggota kelompok masing-masing yang sifatnya luas seperti game online, pecandu narkoba dan lain sebagainya. Nah, jika topik tugas ini topik yang disediakan oleh saya, yaitu pemimpin kelompok, di mana pemimpin kelompok sendiri sudah menentukan topik apa yang ingin dibahas. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, kakak menggunakan topik tugas, di mana topik tugas ini adalah topik yang ditentukan oleh kakak dan kalian hanya mengikuti topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Paham ya? Nah, apakah teman-teman dapat memahaminya? Baiklah, sepertinya langsung saja kita akan membahas tentang materi atau topik tentang kiat mencari teman yang istimewa. Jadi, berarti paham ya dari judulnya, kiat mencari teman yang istimewa. Menurut kalian teman itu apa sih? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Teman itu seperti saudara sendiri. Iya, teman itu seperti saudara sendiri. Ada lagi? Angkat tangan, ya. Teman itu adalah teman curhat. Iya, teman itu adalah teman curhat. Rasanya ada lagi?
menjawab teman itu apa? Tempat bermain, bertengkar, dan banyak lagi. Oh iya, seperti itu. Jadi macam-macam ya definisi teman menurut kalian itu. Teman itu adalah tempat curhat, tempat bermain, tempat bertengkar, dan lain sebagainya. Teman adalah orang yang tidak mengurungkan kita dengan alasan atas nama pertemanan itu sendiri. Jadi teman itu yang mau menerima kita apa adanya. Teman juga dia akan selalu mengerti kita, mengerti keinginan kita, walaupun dia tidak akan selalu bisa memenuhi segala keinginan kita. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya itu tadi definisi dari teman ya, dimana telah dijelaskan dan kalian tadi juga sudah memberi pendapat definisi teman itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kalian tahu tidak jenis-jenis teman itu seperti apa? Tidak ada yang tahu ya. Seperti misalnya kayak di sini jenis-jenis teman itu biasanya ada beberapa jenis teman yang harus kalian ketahui, di mana jenis teman yang pertama itu adalah teman atas dasar memanfaatkan. Jadi teman atas dasar memanfaatkan ini ialah dia hanya berteman dengan kita untuk mengambil manfaat dari kalian seperti harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah teman yang memanfaatkan untuk kita. Lalu yang kedua itu adalah teman untuk bersenang-senang. Nah, jadi teman di sini yang bersenang-senang itu seperti misalnya ketika kalian senang saja dia baru ada, tetapi ketika kalian sedang susah, teman itu tidak ingin berteman seperti itu. Jadi jangan mau mencari teman yang hanya ingin bersenang-senang saja. Lalu teman yang utama. Ada yang tahu tidak teman yang utama itu seperti apa? Ya, jadi teman yang utama itu adalah dia yang membuat kebaikan kepada kalian dan melarang kalian untuk berbuat keburukan. Jadi itu adalah teman yang utama. Jadi teman yang harus kalian cari itu adalah teman yang utama. Di mana di situ teman yang lebih mementingkan kebaikan daripada melakukan keburukan seperti itu. Lalu kan kalian di sini baru mau masuk tahun ajaran baru kan, baru mau masuk SMP kan. Jadi bagaimana sih kalian itu mencari teman yang disenangi? Yang kalian suka itu teman yang kayak gimana? Angkat tangannya. Ya. Jadi mencari teman yang disenangi itu adalah teman yang baik ya. Lalu ada lagi? Ya. Teman yang enak diajak bercanda. Teman Yang enak diajak bercanda. teman yang enak diajak bercanda. Terus ada lagi? Teman yang kalian sukai menurut kalian itu seperti apa? Jangan yang itu aja dong. Coba kakak tunjuk salah satu ya. Apa teman yang disenangi itu dia seperti apa? Teman yang ramah, ya betul. Yang mudah senyum, ya. Terus dan lain-lain. Siapa? Pius? Teman yang Pius senang itu seperti apa? Teman yang asik diajak Berbicara, ya.
Udah ya dari ya. Dona, kalau Dona mau cari teman yang gimana? Teman yang bisa mengerti satu sama lain, dan jika senang dan duka itu kita lalui sama-sama. Jadi senang dan duka dilalui bersama-sama seperti itu ya. Iya. Jadi itu kriteria teman yang disenangi oleh Dona dan yang lainnya. Selanjutnya, jadi benar ya yang kalian katakan tadi itu, sebaiknya mencari teman yang kalian senangi itu ialah yang baik, yang sopan, yang mau menemani kita saat senang ataupun susah, lalu menerima kita apa adanya, tidak menuntut banyak, seperti itu. Nah, adapun itu tadi kan menurut kalian lah. Jadi di sini kakak akan mengungkapkan pendapat kakak bagaimana mencari teman yang disenangi, yaitu yang pertama adalah tenang dan tidak terlalu banyak berbicara. Jadi kalian harus mencari teman yang tenang dan tidak banyak bicara. Dimana banyak yang tidak menyukai seseorang yang terlalu banyak bicara. Kalian pun pasti tidak menyukai kan teman yang banyak berbicara, atau sering kalian dengar itu kalau bahasa kampung itu kan apa namanya, banyak cakap. Banyak cakap kan, tidak mau kan punya teman yang banyak cakap kan, bisa cakap terus omongannya baik, yang besar tapi perlakuannya tidak ada kayak gitu kan. Nah, terus dan biasanya orang yang terlalu banyak berbicara ini adalah seseorang yang mencari perhatian. Jadi kalau kalian berteman dengan orang yang terlalu banyak berbicara ini, biasanya dia itu orangnya yang suka mencari perhatian dengan orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian itu harus mencari teman yang bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika kalian ingin punya masalah itu kalian bisa bercerita dengan dia, dan dia adalah pendengar yang baik dan dapat mendengarkan cerita kalian dengan baik. Lalu benar ya yang dikatakan oleh dari teman yang mudah tersenyum, di mana tersenyum sendiri adalah ibadah, dan kalau kita berteman dengan orang yang mudah tersenyum itu rasanya seperti tenang, adem gitu kan, daripada orang yang cuek. Nah, yang selanjutnya adalah jangan mencari teman yang suka berbohong. Nah, jadi teman yang suka berbohong ini pastilah kalian udah tahu ya, teman yang suka berbohong ini tentunya tidak baik untuk menjadi teman kalian, seperti itu. Nah, selanjutnya nah, jadi itu tadi ya cara kalian untuk mencari teman yang disenangi ketika kalian nanti ingin memasuki, setelah kalian sudah memasuki sekolah baru nanti ya. Nah, sepertinya kalian ini kelihatannya tuh lemes banget ya. Lemes ya, karena puasa ya. Puasa semua di sini. Alhamdulillah. Semoga puasanya lancar ya. Amin. Baiklah, sepertinya kalian di sini lemes. Bagaimana kalau di sini kita bermain ice breaking? Ada yang mau bermain ice breaking? Mau ya?
biar kalian semangat. Jadi di sini SDG-nya yaitu tentang nama permainannya adalah touching, di mana nanti Bu akan menyebutkan touching itu menyentuh itu enggak touching. Jadi di mana nanti kalian cara permainannya yaitu seperti ini ya Ibu, kakak contohin. Misalnya kakak bilang motor itu touching atau enggak touching? Tidak touching. Touching ya. Kalau rumah touching. Nah, paham ya? Jadi untuk konsekuensi dari jika kalian melakukan kesalahan itu karena di sini kita muslim semua dan kita lagi menjalani puasa, apa hukuman yang baik jika kalian melakukan kesalahan? Baca pendek. Gimana? Setuju? Bisa ya baca ayat pendek? Nah, jadi tujuan dari permainan ini sendiri adalah agar kalian lebih bersemangat dan bisa berkonsentrasi lagi. Pokoknya permainan ini akan membuat kalian lebih semangat. Lalu tujuan dari hukuman sendiri bukan untuk menjatuhkan kalian, tapi agar kalian bisa menghafal ayat pendek dan tentunya mendapat pahala di bulan Ramadan. Paham ya? Nah, langsung aja kita mulai. Jadi touching itu menyentuh itu nggak touching. Nanti kalau kakak sudah bilang kayak gitu, terus kakak nunjukin, mungkin kakak nunjuknya secara acak ya. Misalnya kakak tunjuk tiur. Nah, sepeda itu touching atau nggak touching? Tiur jawab. Kalau tiur benar, tiur lagi yang nunjuk terserah siapa aja yang mau ditunjuk ya. Paham ya? Paham ya semuanya? Paham ya? Jadi langsung aja kita mulai ya. Touching itu menyentuh itu nggak touching. Jadi katanya adalah rumput. Ya, silakan. HP. Hah? HP. HP? Touching. Salah ya. Ingat ya, salah ya. Selanjutnya jadi dada ya yang salah satu. Jadi kita lanjutin lagi Kak. Lanjut. Selanjutnya apa ya? Lampu. Ya. Terus tunjuk siapa lagi? Touching. Tunjuk lagi. Jam. Touching. Salah ya. Jam touching atau nggak touching? Ya touching. Nggak touching jam. Ya, salah ya. Selanjutnya lagi ya. Sekali lagi. Apa ya? Gigi.
Ya, siapa lagi? Baju. Ya, betul. Selanjutnya siapa yang mau tunjuk? Fani. Sendal. Ya. Siapa lagi? Sepi jari-jari. Ya Tanci. Ya bener ya. Jadi oke, sepertinya kalian udah semangat nih, udah ketawa-ketawa, udah lihat temennya yang salah. Nah, langsung aja konsekuensi dari permainan kita ini. Siapa tadi yang salah? Katakan. Ya. Ya. Ali mau baca surat apa? At-Takasur. Bisa dibacakan? Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law latarawna jahim. Summa latarawna ainal jahim. Summa Oke, beri tepuk tangan dulu. Bagus ya untuk bacaan ayat berikutnya. Selanjutnya dari siapa yang salah? Ya, Sepi mau baca surat apa? Surat Al-Qadar. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke. Bagus ya. Tepuk tangan dong. Ada teman-teman yang mau baca yang pendek lagi? Dana? Oh. Ayat pendek semua. Terserah. Mau baca surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Iya, bagus ya bacaannya. Tepuk tangan dong. Ada lagi? Oh, Reha mau baca surah apa? Kalau Ustaz sama ya? Oh, beda ya? Ya, kita iya, bagus. Pinter ya di sini ya cara ngajinya. Dia berdua nih mau ngaji juga nggak? Atau tidak? Nggak ya? Mau baca apa aja juga?
udah berpartisipasi ingin membacakannya lagi. Gimana untuk bimbingan kelompok pada hari ini, menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan ya, pastinya menyenangkan dong. Jadi kalau misalnya kakak nanti kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi, apakah kalian ingin mengikuti? Insya Allah. Baiklah, sepertinya karena berhubung waktu juga ingin pulang ya, kalian ingin pulang dan mungkin mau menyiapkan buka puasa. Nah, sepertinya jadi di sini kakak tekankan lagi, kalau kalian ditanya sudah pernah melakukan bimbingan kelompok, kalian harus jawab sudah pernah, karena di sini kakak memberi layanan bimbingan kelompok. Jadi harus kalian ingat, jika nanti di sekolah-sekolah kalian itu ada guru BK dan menanyakan apakah anak-anak telah pernah melakukan bimbingan kelompok, kalian harus menjawabnya sudah, karena kakak di sini memberikan layanan bimbingan kelompok. Seperti itu. Nah, semoga apa yang telah kakak sampaikan tadi dan teman-teman semua juga mengungkapkan pendapat serta gagasan baru, semoga bisa kalian ingat dan bisa kalian terapkan di masa yang akan datang. Bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, lebih dan kurang langsung, karena tadi kita diawali dengan berdoa, langsung saja kakak akan memimpin berdoa terlebih dahulu. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian simpan pikiran kalian dan tentu bisa dikembangkan di dalam kehidupan kalian. Berarti ya, baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa. Baiklah, sebelum kakak tutup, apa sih kesan dan pesan kalian untuk bimbingan kelompok hari ini dan ke depan? Gimana dari Kak? Senang ya? Happy. Jadi senang sama happy. Terus Menambah wawasan. Terus gembira, menyenangkan, happy. Ya. Sebenarnya tidak ada lagi yang ingin dibahas. Kakak, Ya, kapan kita bisa melakukan bimbingan kelompok lagi? baiklah. Jadi kalian ingin melakukan bimbingan kelompok lagi ya. Nanti akan kakak kasih tahu kepada salah satu dari kalian kapan kita akan bisa melakukan bimbingan kelompok, tempat dan jamnya nanti kakak yang tentukan atau nanti kita bicarakan kembali. Ya. Jadi langsung saja di sini terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam melakukan bimbingan kelompok ini. Semoga puasanya lancar dan kakak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Udah like, komen, dan subscribe belum? Saya ingetin ya sekali lagi. Nah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada teman-teman yang udah nonton, dan sebelumnya saya ucapkan mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam video
mana di dalam pembagian ini sedang terjadi atau sedang maraknya virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan kita harus Keagungan yang menjaga jarak terpancar atau tidak darimu, boleh terlalu Muslimah, ramai gitu. ketegasan jiwamu bak perisai nan indah. Kau hadirkan pesona penuh berbagai takwa, laksana surga Thank di you dunia. guys. Dah.